Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Tribunus yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini konten yang akan kita angkat adalah kaitannya tentang adzan. Adzan itu memiliki pengertian dalam fikih adalah al-i'lam bidukhuli waqti sholati bi alfadhin khassah, yaitu sebuah informasi atau maklumat yang kemudian bersumber dari masjid atau di tempat di mana sholat itu akan dilaksanakan, menunjukkan masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz khusus. Jadi ini yang disebut dengan adzan, yaitu al-i'lam bidukhul, satu informasi yang disampaikan kepada umat bahwa sholat itu sudah masuk begitu. Dan tanda masuknya sholat di dalam Islam itu tidak menggunakan media yang lain kecuali hanya dengan menggunakan adzan, dan tentu dengan lafaz-lafaz yang khusus. Adapun hukum dari adzan ini adalah disebut dengan wajibun kifaiyun, yaitu wajib kifayah atau yang mungkin disebut fardu kifayah, yang dibebankan kepada ahli Madinah ataupun kepada penduduk kampung, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai hal ini, idza hadaratus sholatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Apabila waktu sholat telah datang, maka sebaiknya satu di antara kalian itu adzan, dan kemudian setelah itu siapa orang yang paling besar di antara kalian itu untuk menjadi imam. Dan tentu perlu kajian khusus yang dimaksudkan untuk paling besar itu apakah fisiknya ataupun umurnya atau kecakapan lain dalam masalah imamah. Dan tentunya di dalam perspektif Islam, untuk bisa menjadi seorang imam bukan dari postur tubuhnya, tetapi adalah orang yang memiliki kecukupan dan kecakapan untuk memimpin di dalam sholat. Maka falsafah yang kita kenal itu, tidak semua orang bisa menjadi imam, tapi semua orang bisa jadi makmum insyaallah. Nah, ini kaitannya dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikaitkan dengan adzan. Kemudian sighatul adzan, bentuk adzan, kama 'allamaha, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di Abi Mahdhurah. Jadi adzan yang biasa dipakai oleh kaum muslimin itu mengacu kepada pengajaran yang disampaikan oleh Rasul kepada Abi Mahdhurah, ya, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi takbirnya 4 kali di awal, kemudian syahadatnya 2 kali, yaitu syahadat tauhid 2 kali, syahadat Rasul 2 kali. Kemudian thumma ya'udu fayaqul asyhadatani marbisautin 'alin wa huwa tarji'. Kemudian ditambah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah juga 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Ya, dan itu hampir di seluruh adzan, kecuali mungkin di adzan sholat subuh, yaitu ditambahkan as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dan ini yang keumuman, karena kalau kita melihat kepada referensi yang lain, maka banyak riwayat yang sampai kepada kita tentang sighah adzan itu bukan hanya saja ini, tapi banyak. Tapi mungkin bukan konten kita untuk membicarakan berbagai macam bentuk adzan yang pernah dilakukan di masa lalu atau juga mungkin sampai sekarang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Baik, apa yang kemudian yang sebaiknya dilakukan oleh seorang muadzin, yaitu apa? Yahsunu lil muadzin an yakuna aminan. Ini artinya sifat yang sebaiknya melekat bagi seorang muadzin itu adalah aminan, yaitu orang yang dipercaya, artinya amanah. Jadi kalau memang belum waktunya masuk sholat, jadi ya nggak mau adzan. Ini yang disebut sebagai amin. Kemudian sayyitan, orang yang memiliki suara yang merdu, suara yang bagus, sebagaimana yang dulu pernah dijumpai pada masa Rasul ketika Bilal bin Rabah diangkat untuk menjadi muadzin. Diangkatnya beliau menjadi seorang muadzinnya Rasul bukan tanpa alasan. Pasti suaranya beliau baik dan juga mungkin keras, apalagi di waktu itu tidak ada speaker, tidak ada pengeras suara seperti di zaman kita sekarang. Maka dibutuhkan suara yang lantang,
tapi juga dengan suara yang merdu. Maka ini menjadi persyaratan yang seyogyanya ada pada seorang muadzin, itu sayyidan, yaitu suara yang bagus. Kemudian yang ketiga, aliman bi auqatis shalah, mengetahui tentang waktu sholat. Jadi nggak sembarangan adzan itu. Kenapa? Karena kembali kepada redaksi yang kita bahas, bahwa adzan itu sebagai pertanda masuk waktunya sholat. Kalau ada orang yang adzan sembarangan, maka tentu akan menimbulkan kekacauan pada umat. Bagaimana misal di jam 10 pagi sudah ada adzan, begitu ditanya apakah ini waktu zuhur, sang muadzin menjawab nggak ngerti. Nah, ini kan repot. Maka harus mengerti tentang waktu sholat, kapan waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isya, subuh. Nah, ini adalah persyaratan ketiga yang perlu dimiliki oleh seorang muadzin. Jadi dia bisa ngerti, oh ini jam berapa, ini sudah masuk waktu zuhur atau belum, ini sudah masuk waktu asar atau belum, dan seterusnya. Kemudian sebaiknya seorang muadzin itu mengumandangkan adzannya di tempat yang tinggi seperti menara. Tapi ini mungkin sudah digantikan dengan mukabbir saut, yaitu dengan mikrofon yang kemudian posisinya sudah hampir sama seperti menara. Kalau dulu kan orang adzan nggak pakai speaker, sehingga langsung naik ke atas, sehingga penduduk kampung ataupun penduduk negeri bisa dengar apa yang dikumandangkan oleh seorang muadzin. Kemudian ini juga termasuk perkara yang mungkin ditinggalkan kali ya oleh sebagian muadzin, yaitu wa an yudkhila isba'aihi fi udhunaihi, untuk memasukkan jari telunjuk ini ke dua telinganya. Jadi ini adalah merupakan perkara yang disunahkan di dalam adzan. Bukan ngegaya, tapi memang anjurannya seperti itu. An yudkhil isba'aihi fi udhunaihi, yaitu memasukkan dua jari telunjuknya itu ke dalam telinganya. Nah, ini kemudian yang mesti diketahui oleh seorang muadzin. Kemudian berikutnya adalah wa yaltafit yaminan wa shimalan. Dia menoleh ke kanan dan juga ke kiri supaya suara yang disampaikannya baik ke jamaah ke sebelah kanan maupun ke sebelah kiri semuanya bisa terdengar. Adapun sekarang sudah ada mikrofon, tetap ini menjadi perkara sunnah yang tidak bisa dihilangkan supaya kita bisa mendapatkan keutamaan di dalam adzan. Kemudian bi kalimatai hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Artinya apa? Orang menengok ke kanan dan ke kiri itu bukan dari awal, bukan dari Allahu Akbar. Tapi ketika seorang muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, dia ke kanan, hayya 'alas shalah, lalu ke kiri, hayya 'alal falah, ke kanan, hayya 'alal falah, ke kiri. Jadi masing-masing dua kali. Kemudian ya ini yang kemudian perlu diperhatikan sebaiknya begitu ya. Sebaiknya wa alla ya'khud an adanihi ujrah, bahwa dia tidak ingin menarik semacam gajih gitu ya, gajih dari adzan, illa min baitil mal, kecuali dari baitul mal awil auqaf, atau dari badan wakaf. Walaupun ada beberapa negara yang sengaja memang mencari muadzin dengan suara yang bagus untuk kemudian dijadikan muadzin tetap di masjid itu, dan mereka digaji gitu ya, dan mereka digaji seperti di negara Qatar ya. Ketika ambil satu contoh saja, banyak orang-orang Indonesia yang datang ke sana untuk menjadi seorang muadzin di masjid-masjid yang ada di sana, dan kafalah ataupun gaji yang mereka terima itu dibiayai semua oleh negara gitu. Sehingga ini perkara yang diperbolehkan dan menjadi perkara yang menjadi hak lah ya, menjadi hak dari seorang muadzin untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Baik, kalau kita berbicara tentang adzan, maka juga kita berbicara tentang iqamah. Jadi iqamah itu adalah perkara yang datang setelah adzan, di mana ini adalah sunnah wajibatun, yaitu sunnah yang kemudian ada pada setiap salat fardu dari salat waktu, baik itu dalam keadaan hadir, artinya salat pada waktu itu akan dikerjakan, atau salat ini dalam keadaan sudah hilang, dalam artian misal ada orang yang bangunnya terlambat gitu. Begitu dia bangun ternyata waktu salat sudah hilang, artinya sudah pergi, habis waktu sholat subuh misalnya. Nah, ketika dia ingin mengqadha sholat yang akan dilaksanakan, maka ia dianjurkan untuk qomat, gitu ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Walaupun tidak adzan, karena ada hukum yang berbeda antara adzan dengan iqamah.
Yang berbeda di mana? Perbedaannya adalah bagaimana cara pelaksanaannya dan bagaimana cara pengucapannya. Di mana adzan sebagai pertanda waktu sholat, sementara iqamah adalah pertanda di mana sholat akan didirikan, walaupun tidak pada waktunya. Seperti qadha sholat yang dikerjakan oleh seorang yang ketinggalan gitu ya dari mengerjakan sholatnya. Adapun sighah dari iqamah yang biasa kita lakukan adalah yaitu takbir 2 kali, lalu kemudian syahadat tauhid sekali, syahadat rasul sekali, lalu ditambah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian ada beberapa peringatan atau dalam artian beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi kita semuanya. Al-imamu amlaku bil iqamah. Artinya imam itu punya wilayah yang punya wilayah untuk melaksanakan iqamah ini. Artinya apa? Fala yuqimul muadzin as-salata illa inda huduril imam. Bahwa seorang muadzin tidak diperkenankan untuk mengumandangkan iqamahnya kecuali imam itu sudah datang. Wa idnihi bidzalik, dan ada izin. Gitu, ada izin. Maka kenapa dalam satu masjid itu idealnya ada imam tetap. Gitu, idealnya ada imam tetap yang kemudian iqamah itu ada di bawah komandonya. Sehingga inilah yang kemudian perlu ada sinergitas hubungan yang baik antara muadzin dengan imam. Apa maksudnya? Kalau ada imam yang memang sudah didaulat untuk menjadi imam tetap, maka dia nggak boleh datang terlambat, gitu. Kalau ada imam yang suka datang terlambat sementara hukum ini berlaku, maka sholat nggak akan berdiri. Ya, maka sebaiknya siapapun yang menjadi imam itu sebaiknya juga memperhatikan waktu. Begitu adzan berkumandang, maka ia bersegera untuk menuju ke masjid, sehingga nanti begitu muadzin selesai mengumandangkan adzannya, ada jeda antara adzan dan iqamah, imam sudah siap, gitu. Karena ada beberapa masjid khususnya pada waktu sholat maghrib itu tidak ada sholat di antara antara adzan dan iqamah. Begitu adzan selesai langsung qomat. Nah ini kalau imamnya nggak datang pada waktu itu, standby sebelum adzan, repot. Jamaah tentu akan nunggu di waktu yang lama. Nah, apa yang disunahkan di dalam berwudu, di dalam adzan, ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan, yaitu at-tarassul atau at-tamahul, bahwa adzan itu dilakukan secara perlahan-lahan. Jadi untuk menghindarkan supaya adzan itu nggak cepat-cepat. Sementara kalau di dalam iqamah itu dianjurkan untuk dipercepat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul kepada Bilal, ya, muadzinnya beliau, "Idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdhar." Ini yang disampaikan oleh Rasul dengan riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Jadi beliau mengatakan apabila engkau adzan maka pelan-pelan, tapi ketika engkau iqamah maka dipercepat. Kemudian mutaba'atul muadzin wal muqimi sirran. Jadi adanya mutaba'ah. Mutaba'ah itu berarti saling mengikuti antara muadzin dengan yang mukim secara sir. Artinya apa? Fayaqulu as-sami', maka orang yang mendengar itu mestinya mengucapkan seperti apa yang disampaikan oleh orang yang adzan. Kecuali pada lafaz hayy 'alas shalah, hayy 'alal falah. Maka ia tidak diikuti dengan ucapan itu, tapi diganti la haula wala quwwata illa billah. Ini yang dimaksudkan sunnahnya adzan. Jadi kalau kita dengar ada orang adzan Allahu akbar, kita pun yang mendengar Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, maka kemudian kita juga mengikuti asyhadu an la ilaha illallah. Tapi pada kalimat hayy 'alas shalah, lalu kemudian pada kalimat hayy 'alal falah, kemudian kita tidak mengucapkan itu, tapi diganti la haula wala quwwata illa billah. Ini yang kemudian perkara yang semestinya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ad-du'a bi khairin ba'dal adzan, yaitu doa yang biasa dibacakan setelah adzan, gitu ya. Jadi ada doa yang dibacakan setelah adzan yang kemudian sebagaimana sabda dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa itu tidak ditolak di antara adzan dan iqamah. Artinya ketika selesai adzan maka dianjurkan bagi kita untuk berdoa seperti Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda. Ini adalah doa yang biasa dibacakan setelah adzan, dan kemudian khusus ketika maghrib itu ada doa yang
bisa kita baca, yaitu Allahumma hadza iqbalu lailika wa itbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Ya, jadi khusus ketika maghrib, ya, ketika maghrib menjelang selesai adzan, maka selain doa Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah was salatil qa'imah, ada tambahan berikutnya, yaitu Allahumma hadza iqbalu lailika wa itbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Allahumma, ya Allah, hadza iqbalu lailika, ini malammu telah datang, wa itbaru naharika, dan waktu siangmu telah pergi, wa aswatu du'atika, dan kemudian suara panggilanmu juga sudah kami dengar, faghfirli, maka ampunilah dosa-dosa hambamu ini, ya Allah. Inilah yang kemudian kita bahas berkaitan tentang adzan, bahwa adzan ini adalah perkara yang dikaitkan dengan fardun kifaiyun, yaitu fardu yang bersifat kifayah, di mana ada satu orang yang sudah mengerjakannya maka gugur kewajiban semuanya. Tapi bila ada dalam satu masjid, dalam satu negeri, dalam satu kampung tidak ada satupun yang mengumandangkan adzan, maka seluruh dosa akan ditanggung kepada seluruh kaum muslimin yang ada di tempat itu. Ini yang disebut dengan kewajiban kolektif atau fardun kifaiyun di dalam Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.